Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat perbincangkan, yaitu soal pembangunan rencana pembangunan bandara di Bali Utara yang ditolak oleh Megawati Soekarno Putri sampai ngamuk ya. Dan ini pernyataan dari Rocky Gerung, Megawati jengkel karena Jokowi enggak paham etika lingkungan. Ini sesuai yang dilansir oleh airmall.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka. Kejengkelan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Joko Widodo dinilai bukan sebuah kekesalan biasa, melainkan jengkel lantaran Jokowi dipandang tidak paham etika lingkungan. Pasalnya, Megawati dinilai punya pikiran global tentang masa depan Bali sebagai pusat kebudayaan. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bandara merupakan sumber polusi, dan Megawati tampaknya tidak ingin di Bali terjadi emisi karbon yang tinggi. Apalagi Bali sudah berkali-kali menjadi pusat konferensi internasional. Jadi saya kira konteks itu yang mesti kita perhatikan. Bukan karena Mega jengkel kepada Jokowi saja, tapi Mega jengkel bahwa Jokowi nggak paham etika lingkungan. Ujar Rocky seperti dikutip redaksi dari video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official berjudul "Setelah Marah ke Jokowi, Sekarang Megawati Ngamuk". Tulis ya Ibu Mega ngamuk Selasa. Tak hanya itu, Rocky juga menilai Megawati jengkel kepada Jokowi terkait rencana membangun bandara baru di utara Pulau Dewata. Kalau emak-emak sudah ngamuk, ya sudah, itu pertanda sudah diupun-upun. Dan Megawati berkali-kali mengucapkan dalam pidato kata ibu. Dan lingkungan itu selalu dekat dengan ibu, karena itu bumi disebut Mother Earth, papar Rocky. Rocky menilai Bandara Ngurah Rai sudah lebih dari cukup, sehingga tidak ada alasan untuk membangun bandara lagi di Bali. Jadi Ibu Megawati sebenarnya berpikir global dan berpikir tentang masa depan Bali sebagai pusat kebudayaan, bukan pusat turisme. Kalau turisme itu habis semua kan, jadi kebudayaan Bali itu jangan diagungkan hanya untuk menambah devisa melalui turisme, pungkas Rocky. Ya, sobat sekalian, itu ya dari Rocky Gerung menanggapi rencana pemerintah yang ingin membangun bandara di utara Bali ya, sekitar Buleleng, yang itu ditolak dan sempat ngamuk Megawati Soekarno Putri. Dan memang analisa Rocky Gerung kenapa hal itu sempat terjadi, dan ini memang terkait dengan masalah lingkungan ya. Lingkungan ini memang masalah yang urgent, yang kita ketahui Bali itu sangat urgent kalau tidak diselamatkan ya. Karena ketika kita berbicara pembangunan bandara, satu hal yang pasti akan menjadi permasalahan adalah masalah lingkungan. Bagaimana bandara itu pasti akan menghasilkan emisi ya, panas ya, bumi ini akan terasa lebih panas ya, dan juga emisi karbon, kebisingan dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kejengkelan yang disampaikan oleh Ketum PDIP yaitu Megawati ini bukan lantaran ya, tentu saja kalau kita melihat rekam jejak sebelumnya, ini menjadi kesekian kali ya Megawati itu terasa ya, terkesan ada ketidakpuasan yang sifatnya terus-menerus oleh kinerja Presiden Jokowi. Sesuai yang juga disampaikan oleh Rocky Gerung ya, sudah 2 kali Megawati itu membuat Jokowi tidak berkutik. Dan misalnya yang pertama ya, pada saat Megawati dalam tanda kutip ya memarahi ya Presiden Jokowi seperti guru PP memarahi muridnya, yang itu seharusnya harus bisa menempatkan diri bahwasanya itu Presiden Jokowi masih seorang presiden. Dan yang kedua adalah pada saat perayaan HUT PDIP yang ke-50, di situ tegas ya, berulang kali mantan presiden yaitu Megawati ya juga menyentil habis-habisan tentang kinerja selama ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, termasuk isu panas ya yang terus-menerus dikampanyekan oleh orang lingkar istana, yaitu tentang
perpanjangan masa jabatan, yaitu 3 periode. Nah, ini setelah kita melihat kritik dan juga dalam tanda kutip omelan pedas dari Bu Megawati, tentu saja ini akan menegaskan tentang bagaimana status posisi ya isu panas yang terjadi, yaitu isu 3 periode yang terus-menerus digembor-gemborkan. Apakah itu dari Luhut Binsar Panjaitan yang terus-menerus ya coba untuk dikampanyekan ya, yang dulu tentang big data itu semua orang, ketika orang itu ya menyampaikan orang umum ya tentang big data, pasti akan kena undang-undang ITE tentang kabar bohong ya, pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya tentang berita bohong yang menimbulkan keonaran. Tetapi berhubung yang melakukan istana, hal itu aman-aman saja. Nah, ini juga persoalan terhadap hukum kita yang masih terkesan diskriminatif ya, ketika yang melakukan pelanggaran itu kekuasaan, yang terjadi adalah pembiaran. Tetapi ketika yang melakukan itu orang di luar kekuasaan, bahkan oposisi atau yang sering mengkritik presiden ataupun istana, maka proses hukum itu berjalan sangatlah cepat. Nah, kita melihat ya, dan yang terakhir kali ini ya pada saat ada rencana pemerintah membangun bandara ya di Bali Utara, di sekitar Buleleng, yang reaksi ya dan juga respon dari Ketum PDIP yaitu Megawati benar-benar tegas ya, menolak dan juga sampai ngamuk. Terlihat jelas dari gesturnya bahwasanya Megawati itu memang sesuai dengan analisa Rocky Gerung ya, memperhatikan masalah lingkungan. Dan benar saja saat ini dengan keberadaan Bali yang lebih terkenal daripada Jakarta oleh para turis, maka ini juga harus ya berefek bagaimana pembangunan Bali itu kadang tidak memperhatikan yang namanya masalah lingkungan ya, atau AMDAL gitu ya. Nah, ini juga diingatkan oleh Bu Mega tentang pentingnya etika lingkungan ya. Dan juga kalau kita melihat isu global yang saat ini terus-menerus digaungkan adalah bagaimana ya tentang isu pemanasan global, yang kalau kita itu tidak menaruh perhatian ya untuk hal-hal sepele, termasuk juga tiap negara dengan pembangunan infrastruktur yang tidak melalui proses keamanan untuk lingkungan, maka ini akan menyumbang nilai emisi ya, yang tentu saja akan membuat bumi ini akan terasa lebih panas lagi. Nah, kita ketahui dengan adanya pembangunan bandara ya, pertama yang bermasalah adalah masalah lingkungan, akan ada kebisingan ya, emisi ya, kemudian juga tentu saja yang tadinya termasuk juga polusi ya, yang tentu saja akan muncul ketika ada pembangunan infrastruktur seperti bandara. Nah, kita juga melihat bahwasanya emisi karbon terutama secara global itu sudah tinggi ya. Pun juga kalau kita melihat Bali itu sudah banyak pembangunan, dan memang apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dan juga statement dari Bu Mega, adanya bandara sekarang ya, misalnya ada bandara yang akan dibangun yaitu di Bali Utara, yang menjadi pertanyaan adalah apakah nanti itu akan bermanfaat ya, akan ada kemudahan oleh masyarakat untuk mengakses bandar tersebut. Nah, ini tentu saja tanpa sebab ya, bukan tanpa sebab, karena kita ketahui bahwasanya pembangunan bandara yang sudah pernah ada, yaitu Bandara Kertajati yang sudah dibangun dengan biaya mahal ya di Majalengka, Jawa Barat, ternyata ya dalam prakteknya tidak berfungsi optimal dan hanya menjadi bengkel pesawat. Nah, kemudian bagaimana dengan rencana pembangunan bandara di Bali Utara ya, tentu saja ini juga harus dipertanyakan ya, tentang faktor lingkungan yang akan
didapat ya, apakah ini tidak merusak ekosistem di sana ya, mengingat Bali itu sekarang sudah sering dijadikan sebagai forum internasional dan menjadikan Bali sebagai ya tujuan turis internasional. Dan sontak apa yang disampaikan oleh Megawati adalah pengingat bagi pemerintah agar lebih melihat faktor lingkungan ya, jangan sampai dengan adanya bandara yang tadi dibangun ya tanpa menghitung ya tentang banyak faktor ya, apakah bisa diakses dan bisa dimanfaatkan secara optimal dengan publik, itu harus diperhitungkan. Jangan sampai kesalahan sebelumnya tentang pembangunan Bandara Kertajati itu terulang. Bandara dibangun ya tetapi tidak berfungsi optimal dan hanya sebagai bengkel pesawat. Nah, setelah itu ya tentu saja kita harus berpikir ya, apakah pembangunan tersebut itu benar-benar menguntungkan secara umum kepada masyarakat, atau dalam hal ini pemerintah hanya mengejar keuntungan sifatnya finansial, setelah itu mangkrak dan tidak berfungsi secara optimal. Nah, ini kan problem. Makanya sebelum kejadian ya tentu saja diingatkan oleh Megawati ya, pengaruh dan juga Rocky Gerung ya, pengaruh yang paling berat ketika pembangunan infrastruktur bandara adalah masalah emisi karbon yang tinggi. Jangan sampai ketika sudah ada pengingat ya dari Megawati sebagai ketua umum, dan kalau sudah marah ya, emak-emak ini akan berakibat ya hal-hal yang tidak baik ya, terutama bagi petugas partai yaitu Presiden Jokowi. Jadi kalau kita melihat gestur dari Mega yang jengkel itu pada Jokowi itu terus-menerus akan terjadi. Dan kemarin pada saat HUT PDIP yang ke-50, orang semua mengira akan ada statement yang fix ya, terutama yang ditunggu-tunggu adalah siapa yang akan dideklarasikan sebagai capres dari PDIP yang sudah memegang golden ticket. Tetapi memang hal yang ditunggu tidak kunjung hadir. Justru yang didapat adalah kritik pedas dan juga sentilan yang kasar ya, dalam tanda kutip, kepada presiden untuk mengingatkan kembali petugas partainya agar berjalan ke jalan yang benar ya, dan juga mengingatkan tentang isu-isu panas yang harus diingatkan ya, kalau tentang 2 periode. Kalau sudah 2 periode ya sudah ya, maaf gitu ya. Dan hal lain yaitu tentang kasihan ya Pak Jokowi kalau tidak ada PDIP. Nah, tentu saja hal ini akan menjadi introspeksi bagi Presiden Jokowi di sisa pemerintahannya yang saat ini tinggal 1,5 tahun ya. Ini akan menjadi cambuk bagi Presiden Jokowi untuk memperbaikinya. Nah, masalahnya adalah dengan adanya ketegasan dari ketua umumnya, ini apakah instruksi seperti ini itu akan dijalankan ya, atau ya dari lingkar istana yang terus-menerus mengkampanyekan perpanjangan masa jabatan atau 3 periode itu akan terus berjalan ya. Nah, ini perlu adanya hal-hal yang sifatnya tegas. Bahkan kalau perlu ya harus ada yang namanya sanksi yang tegas kepada petugas partai ya, kalau tidak menaati konstitusi pertama. Yang kedua adalah mentaati ya keinginan dari ketua umumnya. Nah, tentu saja ketua umumnya itu ya melihat konstitusi ya. Kalau konstitusi sudah 2 periode sesuai dengan Undang-Undang 1945, maka satu hal yang harus dijalankan adalah mentaati dan menjalankan konstitusi. Nah, kalau kita melihat konstelasi Pilpres yang saat ini juga panas ya, juga akan diumumkan lagi tuh, dikumpulkan lagi kader-kader PDIP yang tentu saja ini akan menjadi momen terakhir sebelum waktu pendaftaran baca pres. Nah, yang menjadi pertanyaan, akankah ini akan diumumkan siapa yang akan dideklarasikan dari PDIP untuk baca pres, atau hanya sekedar ajang untuk kembali lagi ya menyentil ya secara pedas Presiden Jokowi tentang kinerjanya sekarang ya, dan juga agar kembali ke jalan yang benar.
Nah, ini tentu saja kritikan yang sifatnya untuk mengingatkan ya, agar pemerintahan ini berjalan dengan baik ya, kemudian pemerintahan ini ya tetap menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat, dan kembali lagi fungsi partai ya harus dijalankan secara konsisten ya untuk mengurusi urusan rakyat. Apalagi PDIP adalah partai wong cilik yang harus berpihak kepada rakyat dan harus mengakomodasi kepentingan rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.